Baik, kita puji Tuhan dari lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Masih ingat toh? Siap. Ada kuasa dalam darahnya. Saya mau setengah teks. Sudah. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa. Masih ingat toh? Masih. Baik, 1, 2, 3. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya, ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Baik, kita akan mulai ibadah ini dengan doa. Kita tenang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga karena Engkau masih memberikan semangat bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini saudara-saudara hamba bersama saudara-saudara kami di sini, kami akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus selalu hadir di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami memohon Bapa di surga minta kami menyertai kami Tuhan, dengan hikmat dan pengetahuan bagi kami, firman yang kami peroleh pada malam hari ini dapat tersimpan dalam hati kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah diberkati. Amin. Firman yang kita peroleh pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 16 sampai dengan 18. Ada 3 ayat, saya minta 3 orang yang baca. Baca jangan terburu-buru, baca jangan terburu-buru. Ingat, baca jangan terburu-buru, baca dengan suasana tenang dan suara lantang yang bisa didengar oleh semua. Kepada 3 orang saya persilahkan untuk membaca firman. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyainya daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikian firman Tuhan yang kita peroleh pada malam hari ini. Firman yang kita peroleh pada malam hari ini, perikopnya perumpamaan tentang pelita. Tema yang sama ini malam, hendaknya kita menjadi pelita orang lain. Salam untuk semua. Salam. Baik, ini firman ini malam dari ingatan kita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkan di bawah tempat tidur. Di sini ada bakar pelita simpan di bawah tempat tidur, kosong. Tidak. Atau di sini ada yang pernah listrik padam, dia bakar lilin terus dia tutup itu lilin pakai ember. Ada atau tidak? Tidak. Dia usaha terang tapi dia mau terang tapi dia tutup pakai ember. Pasti tidak ada toh? Tidak ada. Nah, dan ada lilin, kalau listrik padam lilin ditaruh tempat yang paling rendah atau tempat yang agak tinggi, situ bisa kasih terang untuk semua. Tempat yang tinggi. Pasti kasih tempat yang agak tinggi toh? Ya. Dan pasti lilin jadi situ letak di tempat yang tidak ada timpan angin mungkin, supaya angin tidak tiup bikin mati diri. Jadi firman ini malam ajarkan kepada kita supaya kita mau menjadi terang untuk orang lain.
Kita bisa menjadi satu lilin, tapi bisa menjadi terang bagi orang lain. Terang itu yang bagaimana? Kita menjadi contoh untuk orang lain. Sehubungan dengan masalah semua ada di sini, masing-masing sudah tahu permasalahannya. Suatu kala keluar dari tempat ini harus menjadi terang. Ingat, keluar dari tempat ini harus jadi terang. Ya, sampai keluar dari tempat jadi kebal. Tahu kebal ke tidak? Nah, orang ngomong udah sapa ke saya. Keluar masuk saya. Itu berarti kita bukan puji Tuhan tapi puji diri. Tapi setidak-tidaknya kita kasih tahu atau kasih gambaran di orang bahwa saya di-share ini karena masalah ini. Saya di-share selama sekian hari, selama sekian bulan, selama sekian tahun. Cerita keadaan sebenarnya ada di saya. Atau kita perbuat di tempat, menyanyi lagu rohani, baca Alkitab, kita ibadah, itu juga kita sampaikan kepada tetangga, keluarga, adik kakak, dan orang lain, biar semua bisa tahu apa terjadi kalau kita masuk di hutan Polres Ketemu. Sedangkan untuk kita mau menjadi terang, saya minta kita semua yang ada di sini, kalau kita di sini sudah tekun baca kitab sampai luar, harusnya lebih tekun. Minimal jadi contoh untuk adik kakak dan orang tua dalam rumah. Paling tidak dalam rumah itu kita harus jadi contoh. Kita menjadi terang di dalam rumah dulu. Menjadi contoh. Ya, sampai di sini sering baca Alkitab, tapi apa sampai di luar langsung lupa memang Alkitab. Hari Minggu di gereja tidak terbawa Alkitab. Di sini saya kasih ingat memang saat keluar di gereja ingat bawa Alkitab. Ada kegiatan sembahyang, ada kegiatan rohani yang diwajibkan untuk bawa Alkitab harus bawa. Supaya di saat untuk membaca firman kita bisa tahu firman mana yang kita baca. Atau di sini ada suhafal Alkitab semua? Tidak. Isi Alkitab ada suhafal kan? Nah, pasti tidak ada yang hafal. Ya, sekolah khusus saja tidak hafal semua, dia hanya hafal ayat-ayat tertentu. Itu pun hari Minggu kalau dia disediakan untuk membawa renungan atau membawa khotbah, ini malam dia sudah persiapan untuk pelajari firman yang dia bawa. Jadi saya ajak semua keluar, ingat hal pertama tentang hal membaca Alkitab. Kalau di sini sudah jadi kebiasaan sampai di luar tetap tingkatkan. Kalau belum sampai di luar masih sempat sampai di hutan, tetap di sana jadi contoh untuk tahanan yang lain. Bila perlu ajak tahanan yang lain, kita kumpul untuk sembahyang. Sebelum sembahyang minta hikmat dari Tuhan. Kita kumpul untuk baca Alkitab supaya kita tahu isi firman Tuhan. Ingat, baca Alkitab jadi terang untuk bisa berdoa. Nah, jadi keluar ini mesti berani. Ada yang minta untuk didoakan, masing-masing mesti berani doa. Di sini semua tahu doa Bapa kami atau tidak? Doa pokok kita orang Kristen. Apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus punya kuasa. Doa Bapa kami juga keluar dari mulut Tuhan Yesus. Kalau kita percaya, kita imani itu doa, kita yakin bahwa itu doa tidak akan sia-sia. Mereka akan bisa menolong diri kita maupun menolong orang lain. Jadi keluar dari sini berusaha jadi cahaya, pelita untuk orang lain. Jangan pelita yang ini minyak sudah habis, tapi pelita yang minyaknya masih full, minyaknya masih penuh, supaya bisa menyala terus. Tidak boleh patah semangat dengan kehidupan. Di sini kalau sering kumpul untuk ibadah, di rumah sesekali juga kumpul adik kakak, orang tua untuk ibadah sama-sama. Pasti lebih nyaman toh kalau di rumah. Ada acara syukuran juga begitu. Jangan biasakan kita pun tradisi, semua siap makan habis, doa makan langsung, selesai doa makan langsung semua makan. Setidak-tidaknya ada pujian untuk Tuhan. Setidak-tidaknya ada doa, setidak-tidaknya ada pembacaan firman, setidak-tidaknya ada pembawaan renungan. Supaya bisa jadi suatu ibadah. Terus ini firman yang di ayat ke-17 dia berbunyi demikian, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Ingat, bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Begitu pula dengan kasus-kasus yang kita semua alami. Kita boleh sembunyi di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak ada perkara yang tersembunyi.
Lebih baik kita jujur, mengatakan yang benar, mengatakan sesuatu yang sesuai dengan keadaan, daripada kita hanya jujur di manusia. Jujur di manusia, lebih baik sekalian kita jujur kepada Tuhan. Caranya begitu. Di saat kita jujur dan mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, di situ Tuhan akan ada kasih kita pengampunan. Asalkan percaya. Menyesali perbuatan, kita dapat pengampunan. Apalagi kalau kita menyesali diikuti dengan pertobatan, berarti kita bisa mendapat pengampunan. Ingat, menyesal dan diikuti dengan pertobatan. Kita menyesal tapi masih ulang masalah yang sama saja toh. Tapi kalau kita menyesal, kita bertobat, saya tidak akan ulangi ini masalah lagi. Nah, itu baru kita minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan akan menilai kita di pendoa sesuai dengan perbuatan atau tidak. Ya, sampai dia doa bilang, ini saya sudah tidak katakan kasus masing-masing, kasus pencuri. Tuhan saya berjanji saya tidak mencuri lagi. Tapi kebiasaan tangan panjang, kebiasaan pencuri masih ada. Berarti sama, kita berdoa tidak sesuai dengan perbuatan. Doa harus seimbang dengan perbuatan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang tersembunyi. Kalau saya mata hanya bisa lihat batas di tubuh saja. Tubuh juga paling hanya bagian depan. Om Domi kalau berpikir begini saya tidak perlu pun bagian depan. Sedangkan belakang saya tidak dapat lihat. Om Domi puisi hati itu saya tidak dapat lihat. Om Domi pun pikiran itu saya tidak dapat lihat. Tapi kalau Tuhan dia tahu segala-galanya. Jadi kalau kita masih dikasih kesehatan, kita masih dikasih kehidupan sampai dengan saat ini, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun saya bersalah, walaupun saya berdosa, tapi Tuhan masih kasih saya kesempatan. Makanya kita tidak boleh bosan-bosan bersyukur kepada Tuhan. Ingat, kita harus tetap semangat. Jangan putus asa dengan keadaan. Waktu terus berjalan, masalah tetap akan selesai. Jangan putus asa. Keluarga yang datang juga begitu. Kasih penguatan untuk keluarga. Kami di sini kinyang. Kami di sini ada air minum. Kami di sini mandi juga. Buktinya apa? Kok masih bisa ketemu dengan kami? Buktinya itu. Selalu keluar super banyak sembahyang di rumah. Selalu minta tokoh agama, pendeta kah, ketua lingkungan kah, ketua KUB, penetua, diaken, minta untuk didoakan. Kapan kamu ada waktu untuk orang datang doakan kita? Tidak ada. Dan sampai kamu tunggu mati dulu, baru orang datang doa rame-rame. Lebih baik waktu kita masih hidup, biar supaya orang doakan kita Tuhan Roh Kudus yang menggerakkan diri kita. Tuhan yang tuntun kita, biar kita memperbuat sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga. Iya. Jadi jangan bosan-bosan ajak keluarga untuk sembahyang di rumah saat kamu hadapi masalah. Pesta orang tua, pesta wali kata, ingat di rumah kumpul doa untuk kami. Walaupun tidak tiap hari, tapi setidaknya 1 minggu 1 kali. Ingat. Omong di keluarga, jangan tunggu kami mati baru doa. Lebih doakan kami pas sekarang saat ini. Biar syukur kami keluar, kami bisa ada perubahan. Sampai ke di keluar. Jadi saya pesan ini malam bahwa semua yang ada di sini, saya berharap dan saya tetap mendoakan suatu kelak keluarga menjadi pelita untuk orang lain, menjadi terang untuk orang lain. Kebiasaan kita untuk berdoa di sini, tetap ditingkatkan di luar. Kebiasaan kita membaca kitab juga tingkatkan di luar. Kebiasaan kita menyanyi juga tingkatkan di luar. Ingat, bisa atau tidak? Bisa. Ini firman yang saya bawa untuk kita semua. Kiranya firman ini dapat bermanfaat bagi kita, dapat kita renungkan dan dapat kita simpan dalam hati, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin.